إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dianugerahi ribuan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa beribadah melaksanakan salat Jumat di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita yang kita lakukan Allah catat sebagai amal soleh dan amal ikhlas, sehingga mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umatnya yang bisa mengikuti daripada sunnah-sunnahnya, yang bisa melanjutkan perjuangan dakwahnya, sehingga kita semua akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan untuk kita semua. Mari sama-sama kita istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita konsisten dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua yang diperintah Allah dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah kita semua akan menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung di dunia maupun di akhirat. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali bahtera rumah tangga ditegakkan, maka fikiran pertama yang terlintas antara suami dan istri adalah memiliki anak yang soleh dan solehah, sekaligus bisa memiliki rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sehingga khutbah yang singkat ini kita akan mengangkat sebuah tema menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah, atau memiliki putra-putri yang soleh dan solehah tidak semudah memutarkan telapak tangan, tidak semudah menghitung bintang yang ada di langit. Akan tetapi butuh perjuangan, butuh tirakat kalau bahasa pesantrennya, butuh mujahadah, kesungguhan, butuh waktu, pengorbanan, harta, pikiran dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagian mufasir mengatakan yang dimaksud keluarga adalah istri, anak, orang tua, dan ada juga yang mengatakan orang yang menjadi hamba sahaya di rumah tangga kita, itu termasuk keluarga kita. Sehingga nilai-nilai kebaikan itu harus kita tanamkan kepada istri, anak-anak, dan famili kita, termasuk orang tua, keponakan, ipar, dan lain sebagainya. Sehingga Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat beliau menyampaikan, min haqqil waladi 'alal walidi salasatu asya'a. Ada 3 hak seorang anak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Apa saja poinnya? Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulida, memberikan nama yang paling baik di saat anak kita dilahirkan. Cari nama-nama yang baik, misalnya nama-nama yang ada dalam Al-Quran, nama-nama para nabi, para sahabat nabi, dan nama-nama para ulama misalnya. Ada Ibrahim, ada Yusuf, ada Muhammad, ada Maryam, ada Aisyah, Khadijah, dan banyak nama-nama yang Allah cantumkan, Allah abadikan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, memberikan nama yang baik di saat anak dilahirkan. Yang kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqala, memberikan edukasi, memberikan tarbiyah, memberikan pelajaran di saat anak sudah akil balik. Jadi kewajiban kita seorang ayah, selain mencari nafkah, ada kewajiban yang sangat penting, dan itu lebih penting daripada sekedar mencari nafkah. Apa itu? Wa yu'allimahul kitaba idza aqala, yaitu memberikan edukasi, tarbiyah mengenai Al-Quran kepada anak-anak kita. Masya Allah ya, saya lihat di Instagram, di Facebook, Masjid Nurul Huda ini adalah salah satu masjid yang sangat aktif sekali ya, mengkaji kitab-kitab klasik, kemudian hadis-hadis Nabi, tafsir Quran. Ini adalah sebuah peluang di mana di tengah kota, di tengah hiruk pikuknya kota Jakarta yang Masya Allah itu masih aktif atau masih mensyiarkan daripada syiar-syiar agama Allah, ilmu-ilmu Allah, hadis-hadis Nabi. Ini harus kita manfaatkan, kita ramaikan, kita ajak anak-anak kita untuk datang ke majelis ilmu, kita ajak istri kita, kita luangkan waktu kita untuk menghadiri majelis ilmu. Kan majelis ilmu itu tidak setiap hari, tidak setiap jam, tapi mungkin hanya seminggu sekali. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang setengah bulan sekali. Itu manfaatnya sangat luar biasa sekali. Karena yang akan menambah atau mengurangi daripada keimanan kita itu salah satunya adalah dengan kita belajar ilmu agama. Ya, wa yu'allimahul kitaba idza aqala, memberikan edukasi seputar Al-Qur'an di saat anak sudah akil balik. Ustadz, anak saya kalau sekolah dari pagi sampai sore, Ustadz, nggak punya waktu. Panggil guru ngaji, datang ke rumah.
Berikan transport kepada guru ngajinya. Jangan sampai kita kalau masalah bahasa Inggris, matematika, kita mengorbankan waktu, mengorbankan harta untuk anak kita. Kita cari lembaga-lembaga private yang internasional, tapi Al-Qur'annya di sisi lain mereka tidak bisa baca Quran. Wudhunya saja mereka tidak bisa. Istinjaknya misalnya, mereka bagaimana mereka toharoh di saat mereka buang air kecil. Kalau anak-anak kita perempuan bagaimana di saat mereka sudah haid datang bulan. Itu tanggung jawab ayah dan ibunya. Jadi kalau sampai ada anak yang dia toharohnya tidak bisa, istinjaknya tidak bisa, wudhunya tidak bisa, atau ilmu-ilmu syariatnya tidak bisa, maka nanti di akhirat yang akan menanggung dosanya adalah kedua orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi anak-anak kita, kalau sekolahnya dari pagi sampai sore, mereka kadang sudah capek, panggil guru ngaji datang ke rumah kita. Kalau istri kita belum bisa baca Quran, panggil guru ngaji. Boleh guru ngajinya dari Masjid Nurul Huda misalnya, atau dari relasi-relasi kita yang dimana di Jakarta ini banyak sekali orang-orang yang faham tentang Al-Quran, sehingga dalam rumah itu akan timbul kedamaian, akan timbul sakinah, ketentraman dalam rumah tangga kita. Karena Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian itu dengan salat dan membaca Quran. Ya. Kita hadirkan guru-guru kita, kiai-kiai kita untuk mengkaji Quran di rumah kita. Itu juga bagian dari tarbiyah kepada anak-anak kita. Anak kita bawa waktu subuh untuk sholat berjamaah. Nanti di saat kita sudah meninggal dunia, maka anak-anak kita akan mengenang, oh dulu ayah saya sering mengajak saya sholat subuh. Jadi secara otomatis pelajaran tadi nanti akan ditularkan lagi kepada anaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya merekam atau mengabadikan salah satu pesan dari Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a il hadara Yaqubal mautu il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata Nabi Yakub di saat beliau mau sakaratul maut atau sedang sakaratul maut, beliau menanyakan kepada keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah nak setelah aku wafat? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Aku akan menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Edukasi yang sangat penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah masalah tauhid, masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, masalah edukasi tentang Quran, tentang agama, tentang syariat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saya punya santri ya. Ayahnya seorang jenderal.
Tapi Masya Allah sekali, beliau memperhatikan nilai-nilai agama yang ada di anak-anaknya. Sehingga di tengah kesibukannya, jarang ketemu dengan anaknya, itu beliau memanggil beberapa ustadz untuk mengajari anak-anaknya. Salah satunya saya, itu seminggu 2 kali, sehingga sebulan itu 8 kali ya, belajar tahsin, belajar berwudu, belajar tentang sirah nabawiyah, belajar tentang akhlak. Nah, itulah yang harus kita syiarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Karena sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang kita peroleh, tapi kalau keluarga kita, anak kita terutama, nol dalam masalah agama, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa yuzawwijahu idza adraka, dan menikahkan di saat anak sudah ingin menikah atau mampu untuk menikah. Ini pelajaran penting ya, pesan penting buat kita semua yang memiliki anak yang sudah remaja, yang sudah dewasa. Ya, di tengah pergaulan yang luar biasa di kota Jakarta ini, kalau anak-anak kita sudah ingin menikah, maka nikahkanlah. Jangan sampai kita sebagai orang tua menyulitkan anak-anak kita untuk menikah. Misalnya, kamu harus punya karir yang mapan dulu, kamu harus punya penghasilan yang besar dulu, kamu harus selesaikan S2 dulu, S3 dulu. Jangan. Kalau sekiranya itu bisa menimbulkan perzinahan, maka na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik anak kita ya kita nikahkan di usia dini, sehingga mereka jauh daripada perbuatan zina. Nah, inilah 3 pesan penting yang Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pesankan kepada kita, yang artinya harus kita implementasikan, kita realisasikan kepada keluarga kita. Dan yang keempat sekaligus yang kelima adalah dengan memberikan rizki yang halal kepada keluarga kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Quran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta teman kalian dengan cara batil. Cara batil itu dengan menipu, dengan riba, dengan mencuri, dengan merampok, korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu akan menjauhkan kehidupan kita dari keberkahan. Orang kalau sudah tidak berkah hidupnya, na'udzubillahi min dzalik, tidak ada manfaatnya untuk agama dan untuk keluarganya. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah dengan kita memperbanyak berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang sangat pendek yang Allah abadikan dalam Quran, di dalam Quran surah As-Saffat ayat ke-100, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, kepadaku keturunan yang soleh, keturunan yang beriman, yang taat kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim dianugerahi Nabi Ismail, anak yang sangat penurut, anak yang sangat beriman. Dan dari Nabi Ismail, dari keturunannya lahirlah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan berdoa. Jadi insya Allah kalau kita sebagai seorang ayah rajin mendoakan anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi orang yang soleh dan solehah, yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita hadirkan hati kita. Kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan, Allah berikan kemenangan, dan Allah berikan kesabaran kepada mereka yang wafat, dan mudah-mudahan mereka yang wafat pun mendapatkan gelar syahid, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi Gaza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat. Ya Allah berikanlah rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah, putra-putri yang ahlul Quran. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang mudah. Anugerahkanlah kepada kami kekayaan dunia dan akhirat ya Allah, untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah.